wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin walhamdulillah. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam, sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, bil khusus dalam rangka beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjut di pembahasan Jawahirul Quran daripada Imam Hujjatul Islam Barakatul Anam Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Ghazali rahimahullah radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi syarril awliya wa salihin fid dharain amin. Terakhir kita masih dalam rangkaian ayat Durarul Quran di suratul Baqarah, itu pada ayat wattaqu yawman turja'una fihi. Sebelum itu kemarin sedikit disinggung ayat wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa in kana dzu usratin, jadi ketika Allah SWT menghukumi bagi arbabur riba, orang-orang yang memiliki piutang dengan cara riba, Allah suruh untuk mengambil pokok harta mereka saja dari para orang-orang yang ada harta. Ya, walakum ru'usu amwalikum la tadzlimuna wa la tudzlamun. Ya, ayat sebelumnya kan gitu. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadzlimuna. Kalau kalian taubat silakan, bagi hak kalian itu ru'usu amwalikum, pokok harta kalian itu adalah hak kalian. Tidak dizalimi dan tidak menzalimi. Itu bagi orang yang berhutang dan mendapati untuk membayar. Nah, maka ayat berikutnya yang 280 ini berbicara tentang orang yang tidak punya kemampuan membayar. Fa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Apabila dia termasuk orang yang dzu usratin, ya, si yang penghutangnya ini termasuk dzu usrah, orang yang memiliki kesulitan, fa nadhiratun, maka itu ada tangguh, ila maisarah, hingga ada kemudahan, Maka Allah menyuruh di situ untuk menangguhkan sampai keadaan al-maisarah, keadaan yang gampang untuk membayar. Di sini karena Bani Thaqif ketika mereka meminta harta mereka atas Bani Mughirah yang sudah kita ceritakan tentang asal muasal turunnya ayat riba berkenaan dengan muamalah riba antara Bani Thaqif dan Bani Mughirah. Maka mereka orang Bani Mughirah bilang, kita tidak punya apa-apa, laisa lana syai'un. Akhirnya mereka minta tangguh sampai waktu panen kurma dan sebagainya, supaya mereka bisa bayar si Bani Mughirah ini. Maka turunlah ayat ini, wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Maka firman Allah wa in kana dzu usratin dengan wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum menunjukkan atas tetapnya muthalabah, tetapnya permintaan atau tuntutan si sahibuddin, pemilik piutang, atas orang yang berhutang, dan bolehnya mengambil hartanya orang yang berhutang tanpa ridhonya. Itu orang yang berhutang. Wa yadul anil gharim mata amtana amin adain. Dan itu menunjukkan juga bahwa orang yang berpiutang atau orang yang berhutang, kalau dia mencegah diri untuk menunaikan hutangnya bersama dia mampu padahal, maka itu zalim.
Maka Allah memberi hak untuk orang yang berpiutang itu untuk mengambil pokok hartanya. Falakum ru'usu amwalikum. Maka ketika dia punya hak untuk mengambil harta pokoknya yang pernah dia hutangkan, berarti wajiblah bagi orang yang berhutang untuk menunaikan hutangnya itu, yang hutang pokoknya, bukan bunga atau ribanya. Kemudian menurut sebagian pendapat bahwa ayat ini menasakh daripada apa yang pada zaman jahiliyah dari perniagaan yang orang yang sulit untuk membayar. Tapi ini pun masih dibantah dengan pendapat yang lain. Maksudnya menasakh dulu yang zaman jahiliyah dulu masih kesulitan, dengan adanya ayat ini berarti sudah dianggap impas atau sebangsanya. Tapi ini dikritik dengan ulama yang lain, tidak disepakati juga. Kemudian wanadhiratun ila maisarah itu ada suatu pernyataan umum untuk seluruh orang. Maka setiap orang yang sulit membayar hutang, dia berhak untuk mendapat nadhirah atau penangguhan. Ini pendapat mayoritas fuqaha. Sedangkan pendapat yang lain bahwa ayat ini berlaku bagi setiap orang yang sulit, yang diberi tangguh dalam riba dan hutangnya semuanya. Kemudian atau boleh juga dikatakan, kata sebagian ulama, bahwa ayat ini menasakh secara umum yang mana dia turun asalnya tentang riba. Dan ini konteksnya kan sebelumnya konteks ayat riba, tapi kemudian ayat ini berlaku hukum ayat ini secara umum dalam transaksi-transaksi yang lain. Ketika orang itu ada kesulitan, maka dia lebih bagusnya orang yang berpiutang itu memberi tangguh tanpa menarik riba tadi, karena dengan ada larangan daripada riba itu. Kemudian Ahmad bin Sulaiman Balai Safiya Nadhirah. Tapi pendapat Ibnu Abbas dan sebagian pendapat Qadi Syureh dan beberapa tabi'in lain, bahwa ayat ini nadhiratun la maisarah ini khusus konteksnya dalam muamalah riba yang terjadi pada zaman jahiliyah, kemudian diharamkan oleh Rasulullah SAW dengan ayat yang sudah kita bahas. Terus kan ada beberapa orang yang masih punya hutang itu setelah pengharaman riba itu. Maka itu yang disuruh nadhiratun la maisarah, itu yang disuruh diberi tangguh. Ini menurut pendapat Ibnu Abbas. Pendapat yang mayoritas itu mengatakan dia umum, baik transaksi yang berkait dengan riba itu ataupun transaksi lain secara umum. Kalau dia ada kesulitan, ya bisa kebijaksanaan dari orang yang punya piutang untuk memberi tangguh. Tapi menurut Ibnu Abbas enggak, ini cuma kaitannya sama hutang itu. Adapun orang lain, kasus lain yang berkenaan dengan hutang piutang yang tidak ada kaitan dengan riba yang ini, maka dia wajib menunaikan, si orang yang berhutang itu hutangnya, atau dia ditahan. Kalau dia bisa menunaikan, ditahan sampai dia bisa menunaikan. Kecuali ada yang menjamin. Mereka berhujah dengan firman Allah, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah menyuruh kalian untuk menunaikan amanah itu kepada pemiliknya. Kemudian sebagian mengkasih catatan bahwa pendapat ini bisa diterapkan kalau orangnya tidak fakir betul-betul. Kalau sungguh fakir betul-betul sehingga tidak punya maka ya bijaksananya adalah fanadhiratun ila maisarah, memberi tangguh hingga mudah, hingga
mampu dia untuk membayar. Dan orang yang banyak hutangnya dan para ghuramanya, para orang yang punya piutang kepada orang ini, meminta harta mereka semua, dengan orang ini dalam kondisi nggak punya ketika itu, maka bagi hakim boleh ada hak untuk melucuti daripada harta orang ini, semua hartanya untuk membayar hutangnya, asetnya, ditinggalkan kebutuhan darurat untuk orang ini, makan minumnya dan sebagainya. Kemudian dan diriwayatkan oleh para hufaz, khususnya juga dari Imam Muslim, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, suatu kali ada seorang yang tertimpa musibah dalam buah-buahannya yang dia beli, yang dibeli, sehingga banyak hutangnya atau terlilit hutang orang ini. Maka Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersabda, tasaddaqu alaih, sedekahlah kalian pada orang ini. Maka orang-orang pun bersedekah pada orang ini. Tapi disedekahi pun orang ini belum bisa sanggup untuk membayar apa yang menjadi tanggungan hutangnya. Maka Rasulullah SAW, maka Rasul bersabda kepada hurama, orang yang punya piutang ini, kepada orang ini, khudhu ma wajadtum wa laysa lakum illa dzalik. Ambillah oleh kalian aset atau apa yang dimiliki orang ini, dan tidak ada hak bagi kalian kecuali itu untuk melunasi hutangnya dia. Begitu juga ini dalil untuk orang yang pailit dan meninggalkan aset, maka dia dihajar, terkena hajar oleh hakim, tidak boleh bermuamalah kecuali daruratnya, sisanya dia jual untuk memenuhi hutangnya. Kemudian dan orang yang bangkrut, muflis, itu ditahan sampai dia bisa memenuhi daripada hutangnya atau menjual asetnya untuk memenuhi hutangnya. Kemudian fanadiratun ila ma insyaallah wa antum tasadduqu khairul lakum. Dan kalau kalian bersedekah maka itu lebih baik bagi kalian. Juga ada banyak hadis tentang antasaddaqu khairul lakum, itu anjuran dari Allah Ta'ala untuk bersedekah kepada orang yang muksir. Dan Allah mengatakan itu lebih baik daripada indor. Kamu bersedekah pada orang yang sulit itu untuk membayar hutang dengan menganggap lunas daripada hutangnya, itu lebih baik daripada kamu memberi tangguh. Maka tasaddaqu ala ghani bagi khairul lakum wasai al-awwal. Dikatakan bersedekah kepada orang yang memerlukan, seperti dia terlilit hutang tadi, itu lebih baik. Dan diriwayatkan dari Imam At-Tahawi, meriwayatkan dari Buraidah, qala Rasulullah SAW, man anzara mu'siran kana bi kulli yaumin shadaqah. Siapa yang memberi tangguh pada orang yang sulit membayar, maka ada bagi orang itu setiap harinya sedekah. Ini setiap harinya pahala sedekah. Atau bikuli yaumin mithlahu sedekah. Bikuli yaumin sedekah malam yahillad dain.
Setiap harinya ada bagi dia pahala sedekah selama belum jatuh tempo hutangnya. Fa idza anzarahu ba'dal hil falahu bi kulli yawmin mithlu sedekah. Dan kalau dia beri tangguh setelah jatuh tempo, maka bagi dia setiap harinya 2 kali lipat daripada pahala harta yang dihutangkan tadi. Sebagai pahala sedekah bagi orang yang memberi tangguh. Hanya dikatakan ketika Isra Mi'raj itu Rasulullah SAW mengatakan as-sadaqatu bi asyri amthal wa dainu bi thamaniyata asyara. Hutang itu 18 kali lipat, sedekah 10 kali lipat. Maka Rasul SAW bertanya, ya Rasulullah, ya Jibril, oh ini sedekah 18 kali, sedekah 10 kali, hutang 18 kali. Kata Jibril, iya, orang bersedekah belum tentu orang itu lagi perlu, tapi orang berhutang itu pasti orang perlu. Kecuali kurang kerjaan, tak perlu berhutang. Memang hobi, jadi hobinya. Enggak mungkin. Hobi mengutang la ilaha illallah. Kita berlindung daripada hutang itu, dan Rasulullah sering berlindung dari hutang. Wa minal maghrami wal ma'tham. Saya berlindung daripada hutang dan dosa. Ditanya Rasulullah, kenapa kau jenengan berlindung dari hutang dan dosa? Ya, orang kalau hutang itu haddatsa fa kadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Orang kalau hutang itu dia bicara selalu bohong, dia semoyo, selalu luput. Itu penyakitnya orang hutang. Maka Rasul selalu di antara yang beliau berlindung, selain berlindung dari dosa, beliau berlindung dari hutang. Na'udzuka minal maghrami wal ma'tham. Dari hutang dan dosa. Makanya orang dulu kalau ada orang mau minta sedekah, dibilang itu hutang, supaya dapat pahala seperti pahala tadi tiap hari, pahala sedekah sampai dilunasi hutangnya. Tapi tidak ditagih hutangnya, cuma niatnya hutang, tidak ditagih. Jadi di kapan kau mampu kau bayar, niatnya hutang supaya dapat pahala. Kan tadi katakan orang berhutang itu ya, tiap hari ada pahala sedekah sampai jatuh tempo. Jatuh tempo diberi tangguh masih 2 kali lipat daripada pahala sedekah sampai dia bayar. Hanya dia niatin sedekah, dia niatin hutang supaya dapat pahala lebih, tapi nggak ditagih. Kemudian dan juga di riwayat Bukhari, ya, ada satu orang, rajulun kana mimman kana qablakum, kata Rasulullah, ada seorang dulu zaman dahulu sebelum kalian, kata Rasul, dia suka yunzirul mu'sir. Dia memberi tangguh kepada orang yang sulitan bayar hutang. Maka dia bilang kepada bujang, kepada pembantu-pembantunya, kalian beri tangguh kepada orang yang sulit. Yunzirul musir wa wijawisu anil mu'sir. Dia memberi tangguh kepada orang yang mampu bayar hutang, diberi keleluasaan tempo, sedangkan yang tidak mampu dimaafkan. Dia pesan itu kepada pegawainya, kata majikannya tadi, kau kasih tangguh pada orang yang berhutang dan kasihlah yutajawas anil mu'sir, maafkan orang yang tidak mampu. La'allallah, barangkali Allah nanti memaafkan kita nanti, kata si majikan. Sampai di hari kiamat nanti, kata Rasulullah SAW, orang ini dipanggil, dihisab, tidak didapati kebaikan kecuali perbuatannya itu tadi. Maka kau, bukankah kau dulu itu memaafkan dari orang yang sulit, memberi tangguh pada orang yang berhutang padamu? Iya ya Allah. Kata Allah, saya lebih berhak untuk melakukan itu, sudah kamu saya maafkan. Kata Allah SWT, saya lebih berhak untuk melakukan itu daripada kamu. Masa hamba saja bisa melakukan? Saya Rabbul Alamin, sudah kamu saya maafkan berkat memaafkan tadi. Kemudian bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW, man sarrahu ayyunjiyahu Allah min karbi
yaumil qiyamah falyunafis an mu'sirin aw yadh'anhu. Siapa yang senang dia untuk Allah selamatkan dari kesulitan-kesulitan hari kiamat, hendaknya dia melapangkan dari orang yang sulit atau yadh'anhu, menggugurkan hutangnya. Kemudian dikatakan man anzara mu'siran aw wada'anhu adallahu Allahu fi dhillih. Dalam hadis yang lain dikatakan siapa yang memberi tangguh pada orang yang sulit atau dia meletakkan hutangnya orang yang sulit tadi, ya, maka Allah akan menaungi dia pada naungannya. Kemudian wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Dan takwalah kalian kepada satu hari yang mana kalian akan dikembalikan fihi pada hari itu kepada Allah SWT. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian akan digenapi setiap jiwa dari apa yang dia perbuat, wa hum la yuzlamun, sedangkan dia tidak akan dizalimi. Ayat ini turun kurang lebih menurut satu riwayat sebelum wafatnya Rasulullah SAW 9 malam. Kemudian setelah itu tidak turun apapun daripada wahyu sampai beliau wafat SAW. Kemudian ada yang mengatakan riwayat yang lain sab'i layal, 7 malam. Bahkan diriwayatkan yang lain salatil layal, 3 malam. Ya. Lalu Rasulullah SAW berpesan, ij'alu baina ayat riba wa ayat din. Kalian jadikan ayat wattaqu yauman turja'una fihi itu antara ayat riba dengan ayat hutang. Itu 282 Al-Baqarah kan ayat hutang setelah ini. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Jadikan ayat ini antara ayat riba dengan ayat hutang. Setiap ayat turun itu Jibril memerintahkan pada Rasulullah SAW suruh meletakkan ayat ini di mana dan di mana, itu dari Jibril. Ya. Bahkan menurut riwayat bahwa Nabi SAW bersabda, Ja'ani Jibril. Jibril barusan datang kepada saya dan Jibril mengatakan ij'alha ala ra'si mi'atin wa tamanina ayat. Jadikan dia pada penghujung 280 ayat. Setelah 280, dan betul dengan ditaruh di 281 dari surat Al-Baqarah. Dikatakan akhir ma nazal min Al-Quran, menurut Ibnu Abbas paling akhirnya yang diturunkan daripada Quran adalah firman Allah wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Maka Jibril berkata, wa qala Jibril alaihissalam li Nabi SAW, ya Muhammad, doha ala ra'si thamanina mi'atain minal Baqarah. Letakkan dia di penghujung setelah 280 ayat dari Al-Baqarah. Kemudian sedangkan menurut riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ayat ini akhir yang turun dari ayat Quran, dan Rasulullah SAW masih hidup sekitar 21 hari setelah ayat ini. Kemudian dan ayat ini merupakan wa'dun, wejangan bagi seluruh manusia, dan perkara yang dikhususkan untuk seluruh manusia. Wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian kepada satu hari di mana pada hari itu kalian semua dikembalikan pada Allah SWT. Maka tumarudu ila Allah, dikembalikan pada Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, kemudian akan digenapi setiap orang dari apa yang dia usahakan. Ya, dipenuhi balasannya, baik yang baik khairan fa khairun, wa in syarrun fa syarrun. Allahu a'lam bis-shawab.
Nanti ayat hutang itu panjang ya. Kita tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Ayat hutang ayat paling panjang di Quran adalah ayatud dain. Ayat Baqarah 282. Itu ayat terpanjang dari Quran. Jadi bukan ayat tentang sholat. Yang terpanjang itu ayat tentang hutang. Karena urusan hutang tuh repot ya. Gampang hutangnya, nyaurnya bulat. Kalau kasusnya begini, Mas. Misalkan saya pinjam ke si A untuk usaha. Terus dipinjami dengan kasih berapa persen misalkan, untuk kasih 1 juta. Terus saya mau transaksi dengan si B. Ternyata waktu transaksi si B kena tipu oleh si B. Akhirnya kan yang si B nggak bisa bayar ke saya, terus saya kan punya hutang si A, dan dia nggak mau tahu harus bayar 1 juta per bulan. Ya akadnya keliru. Kalau hutang ya hutang tidak boleh dengan dia, itu namanya riba. Kalau lakar dia mengambil untung, dia akadnya namanya mudharabah. Mudharabah artinya bagi hasil, ya bukan dia hutang. Kalau hutang ya nggak boleh ngambil untung dia. Kullu qardin jarra lahu naf'an fa huwa riba. Setiap untung yang dia, setiap hutang yang dia menarik keuntungan manfaat dari itu, maka itu riba. Ya, kalau dia mau menarik untung sekian persen dari uang yang dia pinjamkan itu, ya akadnya bukan hutang, bukan qard, tapi muqaradhah atau mudharabah. Qirad, bukan qard. Qard itu pinjaman biasa. Kalau qirad itu mudharabah. Ya nggak bisa, orang nggak punya uang nggak bisa kerja. Ada orang bisa kerja nggak punya modal lah. Uangnya itu dikasihkan. Dengan nanti perjanjian akad, keuntungan dibagi. Terserah mau 50-50 menurut akad di awal, itu boleh. Itu sudah salah akad dari awal. Nah riba itu tidak boleh. Hukumnya riba dia. Dia ngasih, apalagi ditentukan. Mudharabah pun keuntungannya nggak boleh ditentukan sekian rupiah, cuma boleh bagi hasil sekian persen, 30, 70, 60, 40, 50, 50. Bukan menentukan nominal, harus tiap bulan dia setor uang sekian, itu riba, dah bisa juga. Kalau mudharabah tapi akadnya begitu, itu namanya mudharabah yang fasidah, nggak bisa, nggak boleh, haram hukumnya. Sudah salah akad, itu rumit itu. Akadnya sudah keliru dari awal. Ya nggak salah dalam arti orang yang masih piutang nggak salah untuk nagih, tapi nagih pokoknya, kalau nggak nagih itunya ya riba dia. Lakar begitu ya harus dirubah akad. Itu. Lah masalah dia kalau memang itu hutang, ya itu kan memang nggak ikut. Si orang yang memberi hutang, oh itu statusnya hutang. Hutang kan ya uang itu sudah beralih ke tangan kita, kita hutang. Ya terserah kita sama orang yang piutang. Ya, itu orang piutang masa tahu urusannya uang ini. Ya tahunya kita hutang. Kalau kita nafikan ribanya dulu tadi, kita nafikan dulu ribanya. Ya tidak salah juga. Oh itu hutang. Tapi kalau mudharabah, ya rugi itu dia tidak ikut menanggung si pekerja, kecuali kalau teledor, kerugiannya murni karena keteledoran si pekerja, baru dia mengganti rugi. Kalau tidak, maka rugi dibagi juga sesuai dengan untung, juga dibagi. Untung dibagi, maka rugi pun dibagi. Kalau rugi itu ya dibagi ruginya, kecuali kerugian yang memang nyata-nyata, itu keteledoran si pekerja, itu baru dia yang ganti. Itu kalau mudharabah. Nah, masanya akadnya hutang ya kita nggak bisa ngomong ya. Yang ya satu-satunya yang bisa kita komentar ya itu riba, itu aja. Nggak bisa, nggak boleh. Ya urusan hutang dengan terus dari B ke C, ya itu kan urusannya dia, itu hutang akadnya. Nah, kelirunya kan cuma dengan meribakan itu tadi, itu kelirunya. Kalau akad hutangnya sudah benar harus melunasi, namanya hutang ya apa caranya? Ya harus melunasi. Urusan Panathiratul Maisarah itu kan urusan kebijaksanaan dari si orang yang punya piutang. Itu bukan suatu kewajiban.
Itu bulat ya kok. Ya karena ketidakjelasan akad, semua itu hampir semua yang ditanyakan dari transaksi-transaksi yang ada di zaman sekarang, semuanya itu rumit. Yang membuat rumit itu karena tumpang tindih akad, sehingga kita ini nggak bisa, kita mau jawab itu harus didudukkan dulu, ini akadnya apa, baru kita bisa jawab. Karena setiap akad itu punya ketentuan masing-masing. Kalau kita memposisikan transaksi A ini sebagai akad A, maka kita baru mengidentifikasi sebagai akad A, maka baru kita bisa terapkan syarat rukunnya. Kalau belum jelas akadnya, mau di apa yang mau diterapkan pada transaksi ini kalau akadnya saja belum jelas, itu masalah. Banyak itu karena ketidakjelasan transaksi, ya ketidakjelasan akad syar'inya. Ya karena dua-dua pihak yang berakad tidak ngerti akad syariatnya, tidak paham. Akhirnya terjadilah apa jenenge persengketaan karena sama-sama tidak paham. Nah, sudah ruwet gitu baru dia tanya, ya kita ini repot mau ngurai akadnya itu, mengurai akadnya dulu itu repot. Kalau sudah ketemu akad baru, Allah alam, iya aja lah, udah pusing ya.